Hey everyone, welcome on board. Selamat datang di Arc Maximus. Kali ini gue mau bahas chapter 986 bersama rekan gue, Commodore Syrup. Jadi kita langsung masuk ke key event yang pertama. Di sini kita dilihatin penampakan Kinemon dan Denjiro yang bergabung dengan Red Scabbers lain. Lalu di situ mereka ketemu mayatnya Kanjuro yang udah terbaring dan ada darah-darahnya. Lalu kita juga sempet dilihatin flashbacknya momen mereka bareng-bareng waktu Oden masih hidup. Nah di sini sih gue ngelihat penggambaran Kinemon dan Denjiro yang disambut ini kayak para Red Scabbers berdiri di samping gitu, kayak wah gila keren abis ini penampakan belakangnya. Nah gue sebenarnya waktu baca ini sempet bertanya-tanya kayak ini kenapa Kinemon sama Denjiro kayak disambut gitu, kayak mereka habis dari mana? Gue sempat lupa, tapi setelah gue buka-buka lagi chapter-chapter sebelumnya. Jadi kalau misalnya lu buka chapter 979 halaman 4, itu kelihatan peta pergerakannya si Kinemon sama si Denjiro. Jadi si Kinemon itu memimpin East Forces, sementara si Denjiro itu memimpin South Forces. Nah di chapter 981 halaman 12, itu kelihatan kalau Kinemon itu waktu dia sweeping ke sebelah kanan, di tengah-tengah pasukannya kebagi dua. Ada yang masuk ke main hall, dan ada yang langsung ke bagian belakang dari Onigashima. Nah lalu di chapter 982 halaman 12 kelihatan juga arah pergerakannya si Denjiro. Sama juga kayak Kinemon, jadi kebagi dua gitu. Ada pasukan yang ke main hall dan ada yang langsung ke bagian belakang. Nah di sini waktu Kinemon dan Denjiro datang di bagian belakangnya Onigashima, kayak udah ada mayatnya Kanjuro. Gue melihat reaksi Kinemon ini cukup wajar ya, karena bayangin kayak kalau gue di posisi Kinemon sih, kayak tiba-tiba kita diekspektasikan untuk take lead pergerakan dan untuk mengambil alih Wano dari sebuah entity sekaliber Yonko gitu. Dimana mungkin sebenarnya kayak deep inside your heart lu nyadar kayak wah ini di luar kapasitas lu mungkin gitu kan. Jadi kayak tanggung jawab Kinemon tuh gede banget gitu. Dan ketika sadar di internal tim lo ada yang berkhianat, kayak kebayang kayak gimana nyusahinnya, ternyata selama ini menghambat tuh justru dari internal lo sendiri. Maka jadi kayak gue mendapatkan rasionalisasi kenapa Kinemon bisa kesel sih akhirnya dengan si Denjiro ini, dengan si Kanjuro ini. Tapi kalau gue lihat-lihat dia kayak masih ada itu ya, kayak rasa sedikit menghormati gitu, maksudnya mungkin untuk semacam penghormatan terakhir ya. Kayak dia kayak naruh topinya ke mayatnya Kanjuro gitu, semacam apa old time sake gitu kan, terakhir kali gitu ya. Iya terakhir kali. Oke, kita lanjut ke key event yang kedua dan sekaligus key event yang terakhir, dan ini banyak banget yang bisa dibahas dari key event kedua ini. Nah, terus kita langsung masuk ke scene di mana Kaido nge-push warga Wano untuk jadi pekerjanya. Jadi si Kaido ngasih pilihan antara join jadi pirate sekaligus jadi pekerjanya Kaido atau mati gitu. Pilihan yang sama-sama gak enak. Nah, di episode kemarin kita sempat ngeteoriin kalau Fukurokuju ini jangan-jangan bakal turn side ke pihaknya Luffy atau Momonosuke. Nah, di sini ternyata kita dikasih tahu justru Fukurokuju ini join ke sisinya Kaido gitu. Oh si Kaido ya. Kemarin kita merasa kalau Fukurokuju ini dia itu akan loyal ke siapapun shogunnya. Artinya dia itu loyalitasnya terletak pada shogun, bukan pada personal. Tapi di sini ternyata kelihatan Fukurokuju ini nyari aman juga gitu. Nah ini ada Hotei, pemimpin dari Mimawari Gumi, juga mendeklarasikan loyalitasnya ke Kaido. Jadi di sini ternyata yang tadinya pasukan Orochi justru bergabung sama Kaido gitu ya. Tapi kalau gue sih masih merasa itu ya, masih ada kemungkinan besar gitu kayak Oni Wabansu sama Hotei ini samurainya Orochi. Semacam samurai shogun ya. Samurai officialnya shogun itu buat bergabung sama grupnya Momonosuke gitu. Apalagi kalau nanti mereka tahu kalau Kyoshiro itu salah satu orang penting juga kan di Flower Capital kan. Kalau itu sebenarnya adalah Denjiro gitu, pengikutnya Oden. Soalnya kan sekarang kita tahu kalau pada dasarnya mereka itu sebelumnya loyalnya sama Orochi kan. Karena juga
kan Orochi waktu itu dia jadi shogun itu secara legal gitu kan, maksudnya dia kayak dari wasiatnya, maksudnya yang mereka tahu Orochi itu bisa jadi shogun karena dipilih sama wasiatnya Sukiyaki. Sukiyaki, iya. Ya kan, berarti kan ya udah mereka secara natural aja gitu mengikuti Orochi kan, karena dia itu shogun. Cuman kalau di sini kan kita ngeliat kok tiba-tiba dia malah ke Kaido gitu. Berarti kan Kaido ada semacam apa namanya, kayak pangkat gitu ya, karena kan dia disebutnya juga Governor General kan. Bisa jadi Beast Pirate di Wano itu kayak semacam official military force, jadi kayak militer secara resmi gitu. Makanya ketika Shogun Orochinya lengser meskipun di tangan Kaido sendiri, mereka juga nganggap kalau Kaido ini masih pas gitu untuk memimpin Wano gitu, makanya mereka tetap stay di situ. Berarti di dalam chain of command resminya, officialnya, ya setelah Orochi itu Kaido gitu ya. Makanya kalau misalnya Orochi lengser, berarti otomatis sekarang secara hierarki kepemimpinan pindah ke Kaido. Makanya sebagai official militer dari Wano, ya udah akhirnya mereka sekarang ke Kaido gitu ya. Iya. Cuma kalau gue juga ngelihatnya gini, sebenarnya gue juga seneng sih kalau misalnya Oniwa Bansu ini pindah ke sisinya Momonosuke, karena sebenarnya secara desain mereka tuh menarik dan secara konsep juga gila, kelompok ninja gitu kan. Cuma dari segi cerita gue ngelihatnya sekarang kan di sisi protagonis tuh ada banyak karakter ya, ada banyak tokoh, mulai dari Straw Hat sendiri, lalu kelompoknya Law, kelompoknya Kid, Red Scabbards, dan banyaknya tokoh protagonis ini menurut gue juga harusnya secara cerita kudu diimbangi dengan, intinya dari sisi antagonisnya juga harus punya kuantiti yang sama, karena biar ada lawannya gitu. Kayak nggak mungkin kan kayak misalnya Luffy lawan Kaido terus yang lain kayak nontonin gitu, semangat atau ngeroyok. Kayaknya sih harusnya secara cerita pasti bakal ada padanannya. Kayak yang Tier 1 misalnya Luffy bakal lawan Kaido, lalu Tier 2 First Commander lawan Zoro misalnya, lawan Kid dan lawan, nanti yang Tier 3 Oniwa Bansu dan Tobiropo ngelawan anggota Straw Hats yang lain gitu. Ya, di panel selanjutnya kita ngelihat dialog Kaido ke Momonosuke, monolog sih lebih tepatnya, karena Momonosuke kayak diem aja. Gue nggak tahu apakah Kaido ini serius atau enggak. Kayak dia tuh nanyain, lu bener gak sih Momonosuke gitu, atau sebenarnya kayak dia cuma pretending aja, nggak pura-pura nggak tahu kalau itu Momonosuke, dalam rangka untuk menghancurin self esteem dan rasa percaya diri Momonosuke. Tapi kalau misalnya lu lihat di panel bawah, yang panel flashback waktu Kaido bilang what's your name dan Momonosuke jawab I'm gonna fall, I'm so scared. Ya kalau misalnya dari sini ya yang gue tangkep, kayak Kaido tuh nggak pernah benar-benar tahu kalau anak Kozuki Oden tuh bentuknya kayak gini gitu secara fisik. Karena waktu ditanya what's your name, kayak Momonosuke nggak pernah jawab. Makanya di sini Kaido nanyain lagi ke anak kecil ini, bener nggak sih lu Momonosuke atau bukan gitu. Banyak hal yang membuat Kaido nggak percaya kalau dia tuh Momonosuke. Satu, dia memang nggak tahu kalau Momonosuke bentuknya kayak gitu secara fisik. Dan yang kedua, ya karena kayak nggak kompeten aja sih Momonosuke untuk memimpin pergerakan ini gitu. Makanya si Kaido nanyain lagi kan, beneran nggak sih lu Momonosuke? Di sini kalau kita lihat dari sudut pandang Momonosuke kayak ngeri banget nggak sih, seorang bocah ada di hadapannya Kaido gitu kayak. Iya sih, emang harus siap dieksekusi. Kalau dipikir-pikir berat sih tanggung jawabnya si Momonosuke ini, dan dia umurnya baru 8 tahun deh kalau nggak salah ya. Berarti harusnya Momonosuke ini seumuran ya dengan si Yamato. Karena si Yamato bilang kan kayak dia mulai di penjara itu umur 8 tahun, yang mana bertepatan dengan dieksekusinya si Kozuki Oden. Berarti harusnya kalau misalnya si Momonosuke nggak jump ke masa depan, dia sekarang udah segede Yamato men. Oke, kita lanjut ke bawah. Jadi di panel selanjutnya itu kita dilihatin Luffy yang lagi OTW ke main hall sama Yamato. Di sini sih ada dialog antara Luffy dan Yamato, kayak Yamato sendiri pun juga masih belum percaya kalau misalnya si anak kecil itu adalah Kozuki Momonosuke, dan Yamato juga di sini dia belum aware kalau Momonosuke dan beberapa Red Scabbard itu jumping ke masa depan. Makanya dikasih tahu lagi sama si Luffy. Nah, terus di bawahnya
kita dilihatin Luffy yang ngebebasin Yamato dari borgolnya. Nah itu kalau lu lihat kayak ini sih gambarnya antara si borgolnya itu deform gara-gara dicengkeram sama Luffy, atau itu gambar elastis gitu. Dan kalau misalnya itu beneran gambar yang menandakan elastis, kayak gue ngerasa somehow ini foreshadow ke awakening-nya Luffy. Awalnya gue mengira kayak borgol ini dilepas dengan pakai teknik haki yang diajarin sama Hyogoro kan. Tapi kalau gue lihat lagi kayak kalau borgolnya jadi elastis, jangan ini foreshadow awakening-nya Luffy. Nah lu lihat bisa juga sih kayak foreshadow awakening Luffy, soalnya kan Gear 4 aja kan itu utilisasi kekuatan buahnya Luffy ditambah sama Ramen Haki kan. Bisa jadi nanti ketika Luffy berarti naik level gitu, kayak mungkin tingkatan setelah Gear 4 adalah awakening-nya dia kan, itu dia pakai Advance Ramen Haki atau sama digabung sama Advance Observation Haki gitu kan, dan juga pakai Advance Conqueror Haki gitu. Oke, di scene selanjutnya kita dilihatin semua party udah OTW nih ke main hall. Ada Tobi Roppo, terus ada Alliance Straw Hats, itu di bawah ada Kid, Zoro, ada Kid sama Lau, terus juga ada Kawamatsu yang OTW ke main hall. Nah yang menarik adalah scene Chopper dan Usopp. Jadi kayak mereka naik General Frankie, terus si Usopp tuh bilang, si Chopper bilang, Usopp, the surrounding situation isn't good. Are those giants? Nah, terus si Usopp respon, believe in General Frankie's toughness. Nah, di sini sih kelihatannya mereka ketemu the numbers ya. Kayak mereka masuk di satu area di Onigashima di mana di tempat di mana the numbers lagi ngumpul. Terus kayaknya si Usopp sama Chopper lewat situ. Dan ini jadi lumayan jadi obrolan di kalangan fanbase karena ada yang berteori jangan-jangan ini adalah foreshadow kalau ada satu lagi kebohongan Usopp yang jadi nyata. Jadi ini kalau misalnya lo lihat di layar, gue lupa ini dari chapter berapa, tapi di sini si Usopp itu bilang ke Chopper kayak dia udah pernah ngalahin beberapa raksasa, terus Chopper percaya gitu. Padahal si Usopp ini lagi ngebohong, kayak dia cuma bluffing doang, cuma boasting doang gitu. Nah jangan-jangan di sini karena mereka akan ketemu the numbers dan bisa jadi nanti lawan mereka selanjutnya adalah the numbers. Kayak ketika mereka berhasil ngalahin salah satu anggota numbers, jadi ada satu lagi kebohongan Usopp yang jadi nyata gitu. Nah, di scene selanjutnya kita dilihatin deklarasi Momonosuke yang walaupun dia dipush, diagitasi sama Kaido supaya jangan ngaku kalau dia keturunan Kozuki Oden. Tapi akhirnya si Momonosuke mendeklarasikan kalau dia bakal jadi Shogun Wano selanjutnya. Nah di sini dilihatin kayak momen-momen di mana Momonosuke dia tuh sempat bimbang kayak, wah gue ngaku nggak ya anaknya Oden, gue ngaku nggak ya. Terus dia keingetan sama ibunya, terus keingetan sama Luffy yang kayak selalu boasting dia bakal jadi Pirate King gitu. Terus ini juga ada flashback dia ketemu sama Oden. Nah akhirnya dia ngaku bahwa dia Kozuki Momonosuke. Jelasin ini cukup epic sih menurut gue. Gue melihat ada paralelism antara Momonosuke dan Luffy. Luffy waktu di Lockdown, ingat nggak lo waktu dia mau dieksekusi di Lockdown? Terus dia bilang sama kayak, Bagi ya. Someday I'm the one, sama Bagi. Kayak Luffy kan juga bilang gitu kan. Nah di sini sekarang si Momonosuke yang bilang gitu. Ya, di kalangan fanbase Momonosuke ini masih belum populer ya. Kayak maksudnya dia keturunannya Oden, tapi somehow yang memimpin pergerakan ini tuh sebenarnya lebih banyak si Red Scabbard nih daripada Momonosuke. Makanya kayak awalnya mungkin fanbase punya ekspektasi ke Momonosuke, tapi kayak sejauh ini belum kelihatan Momonosuke kayak melakukan hal-hal yang signifikan di pergerakan ini. Makanya kayak fans sih, apa sih Momonosuke lemah gitu kelihatannya. Tapi gue masih punya harapan sih, kayak mungkin di beberapa chapter ke depan kayak kita bakal ngelihat ada satu quality yang dimiliki oleh Momonosuke yang membuat warga Wano akhirnya respect sama Momonosuke, sehingga orang-orang jadi punya harapan lagi dan punya keinginan untuk ngambil alih Wano gitu dan menyingkirkan Kaido. Cuman menurut gue wajar sih, soalnya kan Momonosuke kan emang masih kecil kan, umur 8 tahun dan dia juga nggak ada pengalaman apa-apa gitu dibandingkan sama Red Scabbard kan.
Jadi menurut gue kalau ibaratnya fanbase nganggap Momonosuke lemah ya, menurut gue ya dia wajar aja emang dia lemah. Wajar gitu aja. Kan. Cuman emang yang jadi pertanyaan ketika ini semua udah selesai, Momonosuke bakal jadi apa gitu, dan bagaimana dia melakukan, soalnya kan dia emang gak punya pengalaman kan. Mungkin itu sih yang dikhawatirkan. Cuman kalau sekarang dia emang lemah ya emang dia bocah yang tidak tahu apa-apa gitu. Cuman gue itu sih kayak ada teori liar sih kayak Momonosuke kan punya kekuatan artificial devil fruitnya Vegapunk yang buahnya itu mirip banget sama Kaido kan. Benar-benar kayak hampir identik lah, cuma beda warna doang. Tapi meskipun wujudnya masih kecil. Nah terus dan sempurna ya, maksudnya buah smile yang sempurna gitu. Terus ada karakter yang udah kita tahu, Shinobu kan punya kekuatan buah devil fruit, ripe fruit kan. Jadi apapun yang dia sentuh pakai kekuatannya, dia bakal jadi matang gitu. Atau ibaratnya umur, perpanjangan apa ya, ekstensi umur gitu. Soalnya yang udah kita lihat kan tanah ketika dia pakai itu, dia umurnya bakal terus meningkat sampai dia ibaratnya apa ya, habis gitu. Jadi kan ketika kan, nah bisa jadi si Shinobu ini juga bisa ngukur gitu seberapa matang benda yang dipegang itu ketika dia pakai kekuatannya. Jadi kayak misalkan buah belum matang kan, dia pakai kekuatannya oke lah jadi matang, berarti kan cuman set period of time gitu, cuma beberapa waktu ke depan mengalami pertambahan usia yang gitu. Ditambahkan itu nggak sampai hilang kayak tanah yang waktu itu dia pakai untuk nyelamatin Straw Hats dari serangannya Kaido kan. Nah bisa jadi nanti si Shinobu ini dia pakai kekuatannya untuk ibaratnya apa ya, bikin Momonosuke jadi dewasa gitu. Meskipun tidak pada mental tapi seenggaknya fisiknya. Soalnya kalau fisiknya udah ready kan berarti dia udah siap untuk menerima segala macam kan, dibandingkan pas masih kecil gitu. Soalnya tapi kita sebenarnya pernah nggak sih ngelihat si Nobu mengaplikasikan buah iblisnya ke orang? Nah itu belum sih hidup. Cuman kan nggak mungkin kekuatannya limited sama terhadap itu ya, benda mati ya. Habis itu juga Oda nggak mungkin kayak kenapa sih kekuatan Shinobu ripe fruit gitu kan? Ibaratnya let's say kekuatannya Kinemon kan itu ya untuk nyamar kan, dan itu kepake di banyak hal gitu. Nggak. Dan termasuk mungkin salah satu kenapa harus ada karakter yang punya buah iblis bisa ngerekayasa outfit untuk rencana ini. Mungkin ditarik ke belakang dari rencana ini gitu, kayak Oda mikir kayaknya ini nanti bakal ada aliansi Straw Hat atau Red Scabbard butuh untuk nyamar nih, jadi butuh ada orang yang bisa merekayasa outfit. Akhirnya dibikinlah buah iblis merekayasa outfit gitu. Kayak kalau misalnya di zaman Dressrosa tuh mikir, gila, buat apa? Apaan nih buah iblis ngerekayasa outfit gitu. Ya cuma baju doang. Yang di Pang Hazard juga kan. Oke lah, di situ guna untuk jadi baju hangat kan. Tapi kayak di situ kita nggak mikir kayak ini buat apaan? Masa samurai kekuatannya baju gitu kan agak konyol. Terus juga si Kanjuro kan kekuatannya kita lihat kok gambarnya jelek, cuman kayak bikin gambar naga buat manjat atau gambar ikan buat apalah. Tapi ternyata kan dibalik itu semua dia pengkhianat. Habis itu gambarnya ternyata bagus dan dia pakai gambar aslinya untuk mengirim informasi kan. Nah makanya itu iya benar. Menurut gue sih kekuatan dibalik Shinobu ini Shinobu itu pasti ada sesuatu. Apalagi kekuatannya Otama. Otama tuh sebenarnya lawan naturalnya semua Zoan. Gue masih menunggu panggung Otama untuk berarti apa ya, menjinakkan Kaido sih kalau bisa sih. Tapi nggak mungkin sih, nggak mungkin sekonyol itu sih. Karena kita belum tahu ya, maksudnya kekuatan Otama itu limited to pengguna smile aja atau juga ke pengguna Zoan gitu. Karena selama ini kan yang baru kita lihat yang udah confirm hewan. Lalu pengguna smile yang itu pun baru dicobain, maksudnya baru aja pernah dicoba sekali ke yang si Speed ya? Speed. Ya itu pun kayak kebetulan gitu kan. Nah kita belum pernah ngelihat kekuatannya Otama diaplikasiin ke pengguna Zoan. Oke. Di scene selanjutnya, seperti biasa, terjadilah sebuah kebetulan yang menguntungkan pihak Straw Hats.
Seperti kebetulan-kebetulan pada umumnya gitu ya. Maksudnya kayak, ini jadi ternyata borgol Iya. yang dicopot Luffy dari tangannya Yamato itu, mentalnya ke panggung eksekusi men. Nggak kemana-mana tapi ke panggung eksekusi. Iya. Yang tadinya si Momonosuke itu udah nasibnya udah hampir menyerupai nasibnya Orochi. Ternyata terhenti gara-gara ada borgol yang meledak gitu ya. Nah, di sini sih di bawahnya itu kita dilihatin scene di mana Yamato akhirnya baru ngeh banget, baru nyadar kalau ternyata Kaido tuh beneran punya intensi ngebunuh Yamato gitu, karena ternyata borgolnya ini bisa meledak gitu kan. Iya. Nah, di Ekspresinya lucu banget sih. ada ekspresi ya. Ini ada dua loh ekspresinya. Di atas tuh yang kayak dia nangis, tapi kayak nangis agak bercanda. Tapi di bawahnya tuh yang wait ya mau, yang waktu si Luffy bilang wait ya mau, itu ekspresinya sedih beneran itu kayaknya. Iya. Nah di sini sih kita kan gue masih excited dengan teori yang bilang kalau Yamato ini bakal join Straw Hats. Mungkin ini juga jadi semakin apa ya, semakin meningkatkan hype-nya, semakin menjadi poin tambahan, semakin menjadi argumen tambahan kenapa Yamato bakal join Straw Hats nantinya gitu. Iya sih. Soalnya dia benar-benar udah itu ya, kayak ibaratnya tali penghubung dia terhadap Kaido yang terakhir udah putus lah. Karena dia benar-benar udah sebelumnya kan kayak dia adalah ayahku gitu. Nggak mungkin dia bakal nyerang ayahnya sendiri kan. Tapi ternyata ayahnya juga pengen ngebunuh dia gitu. Ya nggak mungkin ayahnya pengen ngebunuh anaknya sendiri gitu kan. Iya. Nah di scene selanjutnya, ini nih scene yang paling menarik nih dari episode ini. Parah. Jadi setelah Luffy bilang this battle is about to start but without us, kita dilihatin ada Red Scabbard yang kayak semacam nge-ambush Kaido dan Three Calamities. Jadi di situ ada Raizo, terus Nekomamushi, terus sebelahnya tuh mungkin samar-samar kayak Nekomamushi ya. Inuarashi masuk. Nah, yang agak surprising adalah baik Kaido maupun King, Queen dan Jack, mereka tuh kaget gitu ada Red Scabbard. Ini juga jadi obrolan di kalangan fanbase karena kalau misalnya di situ adalah Katakuri, jadi pasti udah nyadar nih bakal ada Red Scabbard gitu karena ada intensi membunuh kan. Itu bisa kedeteksi oleh Haki Ken Busoku duluan. Nah di sini sih mereka nggak nyadar kalau ada Red Scabbard yang masuk dan ingin ngebunuh gitu ya intensinya. Jadi ini somehow kayak semacam ngesanin level Haki Ken Bunsoku mereka tuh nggak se-advance Katakuri gitu. Bahkan kayak Kaido pun kaget, King kaget, Queen mukanya sampai kayak gitu. Nah di sini Jack bilang those are the Ming rulers, they were alive. Jadi kayak Jack kaget ternyata Nekomamushi dan Inuarashi masih hidup. Lalu di scene bawahnya kita dilihatin Izo yang ngelumpuhin King pakai pistol. Jadi si Izo nembak terus pedangnya King mental gitu ya. Nah lalu satu-satu kita dilihatin semua anggota Red Scabbard, ada Raizo, Kawamatsu, Kiku, Inuarashi, terus Nekomamushi yang ngelumpuhin Kaido, kayak dadanya terpental, terus Asura Doji. Nah lalu dua frontman kita yaitu Denjiro dan Kinemon, terus akhirnya mereka semua sama-sama nyerang Kaido. Wah gila, ini scene terakhir Ini parah sih. Epic sih, apa ya, kayak akhirnya ini tuh mungkin momen-momen ya, ini tuh mungkin momen yang selama ini udah ditunggu-tunggu sama mereka gitu, kayak ngasih fatal blow ke Kaido gitu. Ini kalau gue lihat sih di panel ini, kalau lihat dari muka Denjiro itu benar-benar kayak muka dari pelampiasan balas dendam dia selama 20 tahun terpendam tuh, kayak wah, yang bikin rambutnya sampai putih, yang bikin matanya sipit, yang bikin matanya berurat, muka yang dia praktekin setiap hari yang akhirnya mendeform bentuknya jadi kayak gini sekarang. Wah itu gila banget sih. Apalagi Denjiro kan benar-benar kagum banget kan sama Oden. Jadi begitu tahu dia mati tuh kayak wah, benar-benar heartbroken banget. Makanya wah gila. Nah ini menurut lo apa yang akan terjadi nih di chapter 987? Menurut gue sih, gue ragu sih kalau Kaido bakal mati. Oke lah, ya pasti terluka sih.
Tapi kalau dilihat-lihat ya dari scene ini itu nggak ada yang pakai Black Blade gitu atau armamen haki yang ada di pedang gitu. Jadi gue ragu sih bakal terluka kayak Odin ngenebas dia dulu. Meskipun Iya, pas iya. pas Odin ngelihat mereka pas Kaido ngelihat para Red Scabbards ini, si Kaido ingat sama Odin kan. Iya. Ingat pada saat Odin nebas dia sampai terluka itu. Iya Cuman benar kalau juga. dilihat di sini nggak ada yang pakai Black Blade, jadi gue ragu sih bakal terluka yang parah gitu ya. Kalau gue sih, jadi gue jadi ingat minggu kemarin itu sempat ada semacam live streaming wawancara gitu, dan salah satu anggota panelisnya itu adalah editornya Eiichiro Oda. Nah dia tuh bilang karena wawancaranya dalam bahasa Jepang, nah mungkin gue nggak tahu ada mistranslation atau kayak gimana. Katanya antara chapter 986 atau chapter 987 itu bakal ada sesuatu yang menyedihkan. Karena jadi ceritanya waktu editor Oda baca draft chapter antara 986 atau 987, kayak dia nangis gitu. Nah, agak dispute antara 986 atau 987, tapi sih terakhir katanya confirm kalau cerita menyedihkannya itu di chapter 987 gitu. Bisa jadi ada kaitannya dengan scene ini nih, dimana si Red Scabbard nyerang Kaido. Jadi gue jadi kepikiran salah satu kemungkinan bisa jadi serangan Red Scabbard ke Kaido ini bikin Kaido cedera gitu ya. Bisa jadi cederanya fatal, bisa jadi cederanya nggak terlalu parah. Kalaupun cederanya fatal, pasti Kaido nggak mati. Dan menurut gue, sekalipun Kaido cedera, Kaido masih cukup kuat untuk ngebales Red Scabbard. Nah, bisa jadi kita lagi bicara kemungkinan ya, bisa jadi justru serangan balasan Kaido, apalagi kalau lu lihat di situ tuh ada 3 calamities lengkap, ada King, Queen, sama Jack. Bisa jadi justru serangan balasan mereka ini yang fatal dan bahkan bikin Red Scabbard mati, men. Kalaupun nggak semua, paling nggak ada satu deh yang mati. Ya, at least luka parah banget sih ya. Luka parah, bahkan mungkin mati ya. Gue mulai agak ada feeling kayak nggak mungkin sih ini Red Scabbard bisa ngebunuh Kaido gitu ya. Dan yang terjadi selanjutnya kalau Kaido nggak mati, pasti dia ngebales kan, nge-counter. Dan ini nih yang dikhawatirkan, kayak bisa jadi paling ada satu orang nih yang mati kelihatan nih ya. Nah, menurut lu gimana? Kalau dari situ sih, kalau kemungkinan ada yang mati, menurut gue entah kenapa nih, ketika poin itu di present ke gue kayak mungkin aja Denjiro nanti yang mati, karena ibaratnya apa ya? Dia yang kelihatan paling dendam ya? Iya, paling dendam, terus paling apa ya? Paling brutal gitu. Jadi ketika mungkin kalau gue sih mungkin soalnya dibanding kalau gue sih mungkin yang ya supaya magnitude-nya supaya magnitude dari kematiannya itu benar-benar impactful gitu. Besar gitu. Bener sih ya, antara Denjiro atau Kinemon, men. Kayak kalau Kinemon mati tuh pasti Luffy langsung Iya. Ya gak sih? Tapi gue sih mikirnya skenario yang bakal terjadi kalau setelah serangan ini, pertama kan si Kaido kan udah terlepas dari senjatanya ya. Kemungkinan besar sih antara dia make Conqueror Haki untuk ibaratnya mentalin mereka semua, atau ngebalas pakai armamen Haki dengan tangan kosong, atau ya kemungkinan paling sering gue lihat sih kayaknya sih dia bakal berubah jadi naga sih. Seenggaknya ketika dia jadi naga kan dia punya air superiority ya, jadi dia nggak bisa diserang dengan gampang gitu. Terus buat counter attack pun gampang. Tapi di situ pun masih ada Tricalamity. Dan kalau Kaido nggak mati ya, itu juga bakal jadi semacam dari sudut pandang cerita itu kayak jadi metode untuk ngasih tahu ke pembaca emang Kaido tuh sekuat itu gitu. Bayangin 9 orang udah diserang 9 orang bareng-bareng, Kaido nggak mati. Kayak kalau di Marineford aja si Whitebird tuh cuma ditembak-tembakin sama Blackbird dan kroco-kroconya dia mati gitu kan. Ya walaupun dia udah injury parah gitu, udah cedera parah.
Nah di sini kalau misalnya Kaido nggak sampai mati nih diserang sama beberapa orang, berarti kan itu kayak jadi ngasih tau kalau misalnya emang Kaido tuh sekuat itu gitu. Iya. Di sini juga gue baru sadar ternyata posisinya Kanjuro diganti Izo ya. Benar-benar Jadi pas 9 Red banget Scabbard momennya. ya. Iya, sebenarnya kan Iya. harusnya kan 9. Kanjuro berkhianat harusnya 8, tapi ada Izo, oke 9 lagi gitu. Jadi 9 lagi. Iya, jadi 9 lagi. It wasn't an accident, it was by design. Iya. Semua kebetulan tuh sebenarnya sudah direncanakan. Iya. Di sini gue sih teringat sama momen yang sedih tadi ya. Menurut gue sih kemungkinannya selain dari salah satu Red Scabbard mati, mungkin antara kayak hubungannya antara si Yamato dengan Kaido ataupun Momonosuke itu sendiri sih. Karena mereka berdua posisinya di sini kayak yang paling menyedihkan sih. Bisa jadi nanti ibaratnya ekstensi dari apa yang terjadi di sini di chapter berikutnya itu lebih menyedihkan lagi. Gue jadi kebayang men, kalau jadi kan memang sebenarnya editor kita kalau misalnya baca One Piece tuh kadang-kadang bisa nangis karena dua hal kan ya, antara sedih atau nangis yang tipikal man tears gitu, apa sih, tangisan lelaki gara-gara ada hal yang mengharukan gitu kan. Nah kalau dari sisi kemungkinan apa nangis, dari sisi kemungkinan nangis karena peristiwa sedih, kemungkinan itu satu, antara Red Scabbard mati atau justru Momonosuke yang mati gitu. Cuma memang karena si Shinobu ini udah apa sih, kayak kita dilihatin di sini Shinobu itu jadi oknum yang tugasnya nyari Momonosuke. Tadi ya kalau misalnya nge-refer apa yang dibilang Nami gitu ya. Jadi si Shinobu itu kan kayak dia sekarang tugasnya nyari Momonosuke, dan mungkin itu jadi jawaban juga ke pertanyaan gue sebenarnya, kayak ini gimana caranya nanti Momonosuke bisa lolos gitu. Sebelumnya kayak kita ngeteoriin kalau yang bakal nyelamatin Momonosuke kan Oniwa Bansu karena dia ninja gitu. Tapi sekarang kita tahu Oniwa Bansu turn side ke pihak Kaido. Nah sekarang di sini kita dilihatin Shinobu yang nyari Momonosuke, jadi bisa jadi nanti Momonosuke yang nyelamatin Jadi bisa jadi nanti yang nyelamatin Momonosuke adalah Shinobu. Tapi tetap ada kemungkinan kalau Momonosuke yang mati gitu. Iya. Itu bakal juga menyedihkan lagi sih. Itu bisa benar-benar fatal blow banget sih, karena kan emang tujuannya bikin Momonosuke jadi shogun kan, buat para Red Scabbard selain balas dendam ya. Soalnya kalau Momonosuke mati terus Kaido kalah, lalu apa yang terjadi gitu? Karena ada juga teori apa sih? Sebenarnya kan sekarang tuh posisi di Arc Wano sekarang tuh judulnya Act 3 kan. Kalau lo ingat sebenarnya kayak ini juga baru sih di metode nyeritainnya Oda Sensei, kayak baru arc ini nih kayak kebagi di Act 1, Act 2, Act 3 gitu. Babak 1, babak 2, babak 3. Jadi ada teori di kalangan fanbase kalau penyerangan ke Onigashima ini gagal, ditandai dengan matinya semua Red Scabbard. Yaitu salah satu kemungkinan kalau misalnya nangisnya editor Eiichiro Oda itu karena hal yang menyedihkan. Nah tadi kan kalau nggak karena cerita sedih, karena cerita mengharukan. Nah dari sisi kemungkinan karena cerita mengharukan, itu bisa jadi di chapter selanjutnya itu kita bakal ngelihat Momonosuke nganyatuin warga Wano lagi. Jadi kan di sini kayak si Momonosuke kan udah deklarasi kalau dia beneran turunan dari Kozuki Oden. Nah mungkin kayak scene selanjutnya itu, nah di sini kayak kita juga udah dilihatin Red Scabbard masuk panggung, dan orang-orang mungkin jadi kebuka matanya, wah ternyata Momonosuke masih hidup, keturunannya Oden masih hidup, dan Red Scabbard juga masih hidup. Bisa jadi scene selanjutnya, bisa jadi di chapter selanjutnya itu orang-orang jadi pada convince kalau ternyata Wano ini masih punya harapan, dan akhirnya mereka jadi turn side ke pihaknya Momonosuke. Dan di situ mungkin somehow kayak Momonosuke apa ya? Ya mirip-mirip kayak di sini kayak dia menginspirasi gitu, orang-orang jadi pengen ngambil alih Wano dari tangannya Kaido.